mengenali itu artinya harus kenal. Harus kenal itu normalnya, harus kenal itu deteksinya, harus kenal abnormalnya. Kalau cuma tahu abnormalnya, what for? Buat apa? Kita tahu anak kita gangguan bicara, delay speech. Itu diapakan dok? Fisioterapi. Abu, tidak, saya tidak setuju itu. Ibu kok enak di fisioterapi terus gak berusaha di rumah? Kok nyimut? Saya bilang gitu ya. Kok enak? Loh kenapa? Bisa ada subhanallah ada sahabat saya, senior saya, tepatnya senior saya, gurunya anak saya. Assalamualaikum. Jadi saya ingin ibu tahu, toh kondi saja ini. Apa anakku isok gangguan? Nah, begitu kita status bayi, jadi 0 sampai 28, di situ adalah tingkatan yang paling sensitif. Karena apa? Kematian bayi sangat tinggi pada fase itu. Dan Jember tinggi, Jawa Timur tinggi, itu yang sedih. Tepatnya di tempat kita berdiri di sini ada tempat tertinggi angka kematian bayi dan ibu. Itulah sekarang itu tugas kami untuk bisa mengingatkan kembali ke dusun, kembali ke puskesmas. Kami ditugaskan. Saya punya tugas di daerah Sumber Baru. Tahu nggak perubahan dari intrauterin, ekstrauterin, dari prenatal ke natal atau postnatal. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Kemudian fase infan, kemudian fase toddler. 1000 hari pertama kehidupan ada di sana, infan dan toddler. Ada preschool, Pak Mawadah tempatnya, kami konsul ya. Ada preschool, kemudian school age, usia sekolah, kemudian pra-remaja dan remaja. Jangan dientengkan pra-remaja yang anak-anaknya sudah ada ya, sudah mulai umur-umur SMP SMA, jangan disepelekan, karena di sana adalah seperti bayi lagi. Kita belajar kembali, bukan dia belajar ke kita, kita belajar di dia untuk tahu bagaimana sifat mereka, belajar kembali seperti ketika fase bayi, karena sangat berubah. Nanti suatu saat. Oke, nah ini kenapa saya gambar ini? Ada intrauterin, ekstrauterin dan berbeda warna. Ini gambarnya bagus. Berbeda warna karena apa? Tidak bisa melewati satu sisi sebelum melewati warna yang lainnya. Sesuai apa? Jangan menstimulasi atau memperlakukan bayi atau anak melebihi umurnya atau tidak sesuai umur. Anak di umur 3 tahun jangan dikasih makan anak umur 1 tahun kecuali perlu. Seperti saya selalu bilang, jangan jahit umur. Gimana anak gak bisa nelan sian karena gangguan menelan? Gimana lagi? Tapi kalau anaknya udah sesuai umurnya, tolong perlakukan sesuai dengan umurnya. Begitu pula stimulasi, perlakukan sesuai dengan umurnya. Nanti ada caranya. Karena apa? Jika tidak sesuai dengan umur, atau misalkan anak umur 3 tahun kita perlakukan anak umur 5 tahun karena kita sekolah mungkin di tempat yang super, di tempat yang mungkin 3, 4, 5 bahasa. Akibatnya apa? Salah satu bagian otak akan terdepres, akan kalah. Jadi perlakukan anak sesuai dengan umurnya. Ini sesuai dengan warna-warna yang ada. Pada fase tadi, jadi pada fase postnatal, pre dan postnatal, ada fase yang disebut sebagai periode sensitif. Artinya adalah pada saat itu anak sangat sensitif otaknya. Sensitif artinya jika dia dirangsang sama dengan diilik-ilik. Daerah sensitif kita mana? Daerah sensitif adalah daerah ujung-ujung kaki. Begitu dikelitikin dia menjadi sangat geli. Begitu kalau kita sensitif, kalau kita diilik-ilik tangan kan enggak, tapi diilik-ilik di ujung kaki kita, itu namanya periode sensitif. Artinya jika kita rangsang atau stimulasi pada tahap itu, maka responnya lebih tinggi dibandingkan ketika kita respon dia di luar waktu itu. Lebih sensitif. Dan di tengah-tengah metode, di tengah-tengah fase sensitif ada namanya periode kritis. Periode kritis hanya sebentar saja. Periode kritis hanya sebentar saja. Karena apa? Pada periode kritis itu artinya kritik, benar-benar kritis. Jika kita melewatkan fase itu, maka Bapak, perkembangan anak tidak akan bisa optimal. Ya, jadi periode kritis hanya sebentar. Periode kritis terjadi pada 1000
hari kehidupan. Jika kita optimalisasi di tahap itu, maka dia optimal. Jika di luar itu, responnya sama dengan ini. Jadi ketika kita kasih di periode kritis, maka responnya bisa maksimal, bisa sampai hampir 100%, bisa optimalisasi. Tapi kita rangsang di periode ini, dia masuk itu, dia masuk. Tapi lihat responnya, tidak bisa optimal. Kalau periode sensitif terjadi pada variose dari awal, jadi intrauterin sampai dengan umur kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau periode kritis terjadi pada saat 1000 hari kehidupan. Begitu kita hilangkan fase itu, kita tidak bisa optimalkan anak kita. Bedanya di sana. Ketika kita rangsang di periode kritis, hasilnya optimal. Ketika kita rangsang dia di periode sensitif, bisa, tapi tidak optimal. Dan dia ada fase awal dan fase akhir. Fase awal adalah intrauterin, tidak dalam kandungan. Fase akhir adalah umur 5 tahun. Ada beberapa ahli bilang 6 tahun. Jadi, jika sama rangsang, jika sama, misalkan contohnya anak dengan stunting, contoh anak stunting, anak dengan gizi buruk. Dok, anak saya pandai dok, anak saya pandai, dia nggak pernah sakit dok. Anaknya pada waktu itu umur ketemu kita di umur 4 tahun. Jawaban saya cuma satu, saat ini bu pintar ibu, saiki pintar bu, betul tak umur 2 tahun, 9 tahun. Karena apa? Begitu dia melewati fase 5 tahun, otaknya sudah meruning, sudah mulai mengecil, sudah mulai mengalami kehancuran. Jadi otak orang tuh nggak selalu begini. Jadi ada sel-sel otak yang akan hancur atau mati dengan sendirinya. Karena apa? Nanti saya jelaskan. Lanjut, nonton. Nah, ini adalah posisi kita. Jika kita mendapatkan seorang anak, yang atas itu harapan, yang bawah tidak diharapkan. Yang atas itu fase adalah normal, yaitu ketika anak-anak memiliki faktor protektif. Faktor protektif adalah satu, ibunya sehat, tidak ada peradangan selama kehamilan, dia tidak sakit selama kehamilan. Kemudian tidak ada faktor resiko ketika dia lahir, anaknya juga tidak mengalami gizi buruk. Itu namanya fase protektif. Faktor protektif, faktor yang mempertahankan supaya tumbuh kembangnya optimal. Dan begitu dia mendapatkan faktor resiko, kapanpun itu, begitu anak mendapatkan faktor resiko, kita seperti menenggelamkan anak itu ke tingkat yang lebih rendah. Akhirnya masuklah dia di area di bawah potensi. Ada kerusakan otak dengan efek itu delay development, anak cerebral palsy dan selain sebagainya. Jadi faktor protektif itu mempertahankan dan mengoptimalkan, faktor risiko itu yang meningkat, dan itu meningkat ketika setelah lahir. Faktor ini akan terlihat meningkat, terlihat ketika dia. Jadi keto itu walaupun kejadiannya selama intrauterin. Lanjut. Nah, inilah faktor risikonya. Inilah faktor itu juga. Jadi ada yang prenatal, faktor persalinan, sama postnatal. Prenatal yang terjadi pada ibunya dong. Ibu ada gangguan gizi, ibu gizi buruk, derma itu, ya. Penyakit jantung, penyakit paru, tekanan darah, gula darah, dan lain-lain sebagainya. Atau faktor bayi, memang ada anak jantung, memang ada ASD, VSD-nya. Jadi penyakit jantung tuh bikin aliran ke otak berkurang. Faktor genetik, ya, Down syndrome dan teman-temannya, banyak faktor genetik. Nah, kenapa bisa begitu? Saya lanjut satu slide lagi. Perhatikan ini. Ketika di dalam kandungan, bayi itu tidak menggunakan paru-parunya. Ingat, bayi tidak menggunakan paru-parunya untuk mendapatkan oksigen. Dia bernapas tapi tidak menggunakan paru-parunya. Paru-parunya atau alveolinya, yaitu daerah tempat mengambil oksigen, terisi air, terisi cairan amnion. Duh, kok bisa dok? Iya, karena cairan amnion itu akan bikin dinding alveolinya itu menjadi tumbuh, ngasih makan dinding alveoli. Lah, terus bayinya napas berapa? 90% dengan darah ibu, 90% dengan yang 10% hanya untuk latihan, hanya untuk latihan saja. Sekarang bayangkan,
Jika 90% itu terganggu dengan apa? Ibunya darah tinggi sehingga asupan oksigen ke anak berkurang, ibunya kurang gizi, asupan protein ke anak berkurang, apa yang terjadi? Bisa tumbuh anak itu? Nggak bisa. Makanya kesehatan ibu ketika hamil tolong perhatikan, stresor termasuk, stres termasuk. Lihat aja, ibunya yang suka ngambek ketika hamil, anaknya pasti suka ngambek nanti, suka ngambek. Iya, itu jadi pada anak saya. Saya lakukan. Anak saya tuh mau ambekan dulu ke sekolah. Jadi waktu saya sekolah spesialis itu kan wah masalah banyak sekali. Akhirnya saya suami saya bau badannya aja sudah tidak mau saya itu. Aduh menyek banget saya ingat itu istighfar ya. Tapi begitu anak saya lahir, masya Allah terlihat banget dia berbeda. Jadi dia juga seperti itu. Tipenya ngambekkan juga marah. Ternyata hormon-hormon saya yang meningkat ketika dalam kandungan masuk ke tubuh dia. Tapi masuk kalah itu masuk kalah. Nah, saya pondokkan kan. Jadi sekarang dicari apa? Corona banyak, penyakit banyak. Sama kita apa yuk? Anak kita tak iya. Kalau mereka jauh dari agama, kalau ini sampai terganggu ketika ibu kehamilan, 90% hilang, itu 30%-nya hilang. Akhirnya apa? Asupan kalori, asupan nutrisi, asupan oksigen ke otak lembab. Akhirnya anaknya PJT, perkembangan jangan terhambat. Kalau udah PJT wes ketok palu, otaknya nggak lembab. Padahal sel otak itu tidak terjadi di luar ya. Ingat, sel otak tidak terjadi di luar lahir, di luar kandungan. 100% terjadi dalam kandungan. Yang terjadi di luar kandungan adalah sinapsnya. Tapi yang menentukan kepandaian apa? Sinapsnya, bukan jumlah sel otak. Jadi anak tukang beca, anaknya dokter, anaknya insinyur sama saja. Kalaupun volume otak saya lebih tinggi dari seorang ibu, tidak menentukan anaknya tukang beca tadi itu akan lebih pintar dari anak saya. Karena apa? Mungkin stimulasi saya kurang. Karena yang menentukan pandai tidaknya itu bukan jumlah sel otak, tapi apa? Sinapsnya. Oke, jadi begitu lahir itu yang akan menentukan selain dalam kandungan. Tapi tolong diingat, sinap itu akan terbentuk dari sel otak ke sel otak. Jadi kalau sinaps dari sel otaknya banyak, sinapnya bagus, ya lebih pinter ya, lebih pandai dari kita. Ada lebih pandai. Sudah selnya otak banyak, sinapnya banyak, subhanallah itu yang kita. Ibunya dalam kandungan pintar, sehat, begitu lahir pintar stimulasi, subhanallah ini yang kita cari. Sehingga kita tidak menjadi ranking 65 per 64. Sasi ya bu, abun, kalah sama Thailand, kalah sama, aduh kepainnya kamu kita yang kita paling. Kita. Oke, nah begitu lahir, begitu kita lahir, tangisan pertama atau napas pertama sangat diperlukan menjadi pompa keluarnya. Langsung dipompa, nggak perlu oksigen bu, nggak perlu kita bayi itu dikasih oksigen. Makanya kalau kita kelahiran dan kita merasa aduh aku takut, tolong didampingi, mau bidan mau tolong didampingi. Karena apa? Di sini pentingnya meyakinkan bahwa paru-paru cairannya akan terdorong dulu. Karena apa? Begitu kita enak-enak dan ternyata anak itu ada gangguan ketika persalinan yang terjadi, maka ketika itu cairan dalam paru-paru tidak keluar, akan terjadi delay oksigen menuju ke otak. Sudah tidak disuplai sama ibu karena areanya udah dipotong, banyunya sih penuh. Itu namanya asfiksia, penyebab gagal tumbuh pada anak-anak. Salah sih. Bukan berarti harus didampingi dokter spesialis anak. Ya kalau mau monggo kita dampingi. Kita sudah ada paketnya ya, paket melahirkan. Oke, untuk dokter kandungan, dokter